Eh, Landasan pertama saya adalah bahwa iman Kristen menghayati Allah di dalam Kristus itu sebagai Dia yang senantiasa merupakan sekaligus sang misteri dan sang penyibak diri, sekaligus the mystery and the self revealer. Dia yang menyatakan diri sekaligus sang misteri itu. Dan dari situlah sebenarnya semua drama, semua narasi iman Kristen dimulai dan berakhir. Dan di dalam Kristus, sang misteri yang menyatakan dirinya itu ternyata tidak pupus sebagai misteri, ya. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, sang misteri itu tidak juga berarti hanya menyatakan sebagian dari dirinya di dalam Kristus. Sebab sang firman itu menyatakan sepenuh-penuhnya sang Bapa itu, ya. Kristus menyatakan dikau melihat Bapa, dikau melihat aku, dikau melihat Bapa. Sebab aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku dan Bapa adalah satu. Nah, itu menjadi kerangka dasar doksologi dan dogma iman Kristen. Nah, kesadaran iman semacam ini misalnya muncul di dalam tulisan Paulus dalam Efesus 1 ayat 9 dan 10 misalnya, ketika dia berkata bahwa Kristus adalah Dia yang melalui kedatangannya itu menyatakan rahasia kehendak Allah. Menyatakan rahasia kehendaknya, sacramentum voluntatis, begitu ya. Kedatangan Kristus dengan demikian adalah sebuah sakramen. Sahlbeck, seorang teolog Katolik, mengatakan bahwa Kristus adalah sang sakramen itu, ya. Oleh karena itu penantian akan kedatangan Kristus juga adalah sebuah tindakan iman yang sakramental. Sebab by definition sakramen adalah momen saling berkelindannya secara paradoksal misteri dan penyataan diri. Jadi setiap kali misteri dan penyataan diri itu saling berkelindan, disitulah sakramen itu muncul. Dan itu sebabnya karena Advent adalah sebuah penantian pada datangnya sang misteri yang menyatakan diri, maka Advent pada dirinya adalah sebuah sakramen, begitu ya. Nah, atas dasar itu saya ingin membagikan sebuah konstruk spiritual yang sangat menarik dari Saint Bernard dari Clairvaux. Dia seorang rahib Benediktin yang hidup pada abad ke-11, 12, dan secara indah dia pernah berbicara mengenai 3 jenis Advent. Ya, dia menulis begini, saya akan kutipkan buat teman-teman semua. Saint Bernard dari Clairvaux, dia menulis begini: kita tahu ada 3 kedatangan Tuhan. Yang kedua terletak di antara 2 lainnya. Ia tidak terlihat, yang kedua itu. Sedangkan 2 lainnya terlihat. Pada kedatangan yang pertama dia terlihat di bumi, tinggal di antara manusia. Kita menyebutnya Natal. Ia sendiri bersaksi bahwa mereka melihatnya dan membencinya. Dan pada kedatangan terakhir, eskatologi, semua daging akan melihat keselamatan dari Allah kita dan mereka akan melihat Dia yang mereka lukai. Nah, kedatangan di antaranya, yang pertama dan yang ketiga itu adalah kedatangan yang tersembunyi, hidden. Di dalamnya hanya orang-orang pilihan yang melihat Tuhan dalam diri mereka sendiri. Dan mereka diselamatkan. Dalam kedatangan yang pertama, Tuhan kita datang dalam daging dan dalam kelemahan kita. Di dalam kedatangan di tengah itu, Dia datang di dalam roh dan kekuatan. Pada kedatangan terakhir, Dia akan terlihat dalam kemuliaan dan keagungan. Ini menarik sekali. Jadi menurut Bernard dari Clairvaux ada 3 Advent. Yang pertama Natal kita sebut, yang kedua adalah kedatangan kembali dalam eskatologi. Nah, di tengah-tengah inilah yang dia sebut sebagai Advent yang kedua, Medius Adventus, Secundus Adventus. Jadi
bagi Bernard, ketiga kedatangan ini atau ketiga Advent ini adalah kedatangan yang berbeda tetapi saling berkelindang. Yang pertama adalah coming to, yang kedua into, dan yang ketiga against humanity. Ya. Advent kedua ini merupakan waktu yang menampilkan ketegangan menurut Bernard antara duka cita dan sukacita bagi kita, sebab dia bisa menjadi duka cita tatkala kita gagal mengenali kedatangan Tuhan di dalam setiap momen kehidupan, dan dia menjadi sukacita tatkala kita bisa mengenali kehadirannya yang mengundang kita untuk hidup dalam kegembiraan, dalam cinta, dalam sukacita itu. Ya, di dalam kedatangan yang kedua itulah Allah bekerja secara hidden, misterius di dalam dan melalui hidup kita oleh kuasa rohnya. Jadi kita mengambil bagian ke dalam kedatangan yang kedua itu, dan itu terjadi secara terus menerus di dalam hidup kita. Nah, sedikit catatan, jika Bernard dari Clairvaux mengemukakan threefold Advent ini, Advent lapis 3 ini, yang pertama dan yang ketiga dan yang kedua itu berlaku terus menerus, maka sebenarnya jauh sebelum Bernard abad yang ke-12 ini, kita menemukan bahkan 4 Advent di dalam tulisan Bapak Gereja yang jauh lebih kuno yang bernama Santo Cyril dari Yerusalem. Pada abad yang keempat dia hidup ya. Di dalam tulisannya yang berjudul Catechetical Lecture, buku yang ke-15, dia menulis begini, saya akan kutipkan. Ada sebuah kelahiran dari Allah sebelum segala zaman. Nah, ini Advent yang pertama, sebelum segala zaman. Kemudian yang kedua, sebuah kelahiran dari seorang perawan pada saat genap waktunya, Natal. Kemudian terdapat sebuah kedatangan yang tersembunyi bagaikan turunnya hujan di atas kulit-kulit domba. Dia mengutip Hakim-Hakim pasal yang ke-6 kalau tidak salah, tentang bagaimana setiap pagi secara kontinu Allah memberikan embun di atas kulit domba yang dijemur gitu. Jadi Advent keseharian, quotidian Advent, kira-kira demikian. Dan yang terakhir, yang keempat adalah sebuah kedatangan di hadapan semua mata ya, yang masih menanti di masa depan itu. Menarik sekali apa yang dikatakan oleh Cyril ini. Bahkan lebih daripada Bernard dari Clairvaux, dia menambahkan ada Advent primordial, Advent pertama, Advent yang hadir bahkan tanpa makhluk yang menanti-nantikan begitu ya. Terhadap yang ketiga ini, atau yang dalam kategorinya Bernard yang kedua, yaitu Advent sehari-hari, Advent Medius Adventus, ini sama Cyril maupun Bernard, yaitu Advent yang tersembunyi dalam kesehari-harian ya. Nah, yang unik adalah bahwa Saint Cyril dari Yerusalem ini kemudian menunjuk pada Advent yang pertama bahkan sebelum semua makhluk diciptakan, yaitu ketika Allah Bapa itu melahirkan sang anak secara kekal itu. Dan ini terjadi di luar waktu. Allah yang datang dan Allah yang menanti itu adalah Allah yang berada dalam satu persekutuan trinitaris, dan tidak ada makhluk yang terlibat di dalamnya ya. Nah, terhadap teologi 3 Advent dari Saint Bernard dari Clairvaux ini, kemudian pada abad yang ke-20 seorang mistikus dari tradisi yang sama, tradisi Benediktin, yaitu Thomas Merton, dia memberikan tafsiran yang menarik terhadap teologi 3 Advent dari Bernard dari Clairvaux ini. Merton berkata begini, Advent merupakan sakramen kehadiran Allah di dalam dunianya, di dalam misteri Kristus yang bekerja di dalam sejarah melalui gerejanya dengan mempersiapkan sebuah jalan tersembunyi dan blur bagi penyataan akhir dari kerajaannya. Menarik sekali. Merton ya, kalau Anda orang Gunung Kidul ya sebut saja Merton gitu. Merton mengatakan bahwa Advent karena itu adalah sebuah sakramen kehadiran Allah itu sendiri. Nah,
Kenapa saya tertarik dengan tipologi 3 Advent ini, atau bahkan kalau kita mempertimbangkan Cyril dari Yerusalem 4 Advent ini? Sebab sebenarnya saya tidak terlalu suka membilangankan, ya, memakai bilangan untuk kedatangan Kristus. Kita sering mendengar istilah kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, istilah ini seolah-olah membilangankan kehadiran Allah melalui Yesus hanya menjadi 2 kali. 1 kali Natal, lalu naik, dan masa tanpa Yesus, ya, Immanuelless era tanpa Immanuel, dan kali kedua kelak dia akan datang dan menghakimi segala sesuatu begitu. Nah, tetapi Saint Bernard dan Thomas Merton tampaknya memberi solusi yang menarik, teman-teman semua, dan patut untuk kita pertimbangkan, sebab kita tampaknya masih bisa memakai istilah kedatangan yang kedua, second coming, sejauh kita menerimanya justru sebagai, kalau dia Medius Adventus di tengah-tengah, ya, dia adalah kedatangan yang berulang kali setiap saat. Setiap momen hidup ini menjadi lokus kehadiran dari Kristus itu. Jadi apa ya? Bagi Merton seolah-olah apa yang secara populer disebut sebagai kedatangan kedua itu tidak lain adalah Advent kedua ini, ya, yang terjadi setiap detik dalam hidup kita. Setiap detik dalam hidup kita, ya. Dan itu sebabnya oleh Merton disebut the middle Advent atau Medius Adventus. Dia menulis begini, teman-teman, saya akan kutipkan. Dengan merenungkan Advent masa lalu dan masa depan, kita belajar untuk mengakui Advent masa kini yang berlangsung di setiap momen dalam kehidupan kita di dunia sebagai pengembara. Ya, saya tidak akan bacakan kutipan yang panjang. Di bagian akhir dia mengatakan begini, tak heran jika Saint Bernard mengundang kita untuk tidak mengabaikan Advent kedua, Medius Adventus, sebagai saat pelawatan. Jadi bayangkan bahwa setiap momen hidup kita, bahkan di tengah pandemik ini, adalah sebuah momen pelawatan Allah terus menerus, Medius Adventus. Dan yang menarik, ada 2 catatan penting di sini dari refleksi Merton ini. Yang pertama, ternyata bagi Merton Advent kedua ini bukanlah sebuah peristiwa tunggal, ya. Dia berlangsung di setiap momen dalam hidup kita di dunia sebagai pengembara. Di setiap momen. Betapa menariknya, Advent sebagai sebuah penantian menyediakan sebuah spiritualitas yang pantang berdiam diri. Nah, sebaliknya dia merupakan sebuah tindakan aktif menanti dalam embara. Menanti tapi bergerak mengembara. Jadi ada paradoks antara waiting and pilgriming. Kita menanti sebab Allah bergerak mendekati kita, ya. Sebab Allah datang dari masa depan dan memasuki masa kini kita. Sebaliknya kita ini mengembara, pilgriming, sebab kita bergerak mendekati Allah yang sudah terlebih dahulu mendekati kita. Nah, Anda semoga melihat paradoks ini. Kita mengembara pada masa kini menuju masa depan. Setiap detik lantas menjadi sebuah momen perjumpaan terus-menerus. Karena kita menanti Allah yang bergerak, Deus Adventurus. Tapi kita juga menanti sebagai homo expectans, katakanlah manusia yang menanti. Tetapi di lain pihak kita mengembara mendekati Allah, seolah-olah Allah menanti, padahal Allah juga sudah terlebih dahulu mendekati kita. Dan terjadilah perjumpaan terus-menerus. Setiap momen hidup kita adalah perjumpaan terus-menerus, begitu, ya. Nah, Alkitab memakai kata yang unik untuk paradoks ini, yaitu kata apantesis. Anda bisa melihatnya dalam kisah tentang 5 darah yang memakai penerangan dan pergi keluar menyongsong mempelai laki-laki yang datang. Jadi mempelai itu datang, tapi perempuan itu juga pergi keluar menyongsong.
Dan itu kata yang sama yang dipakai dalam 1 Tesalonika 4 ketika di akhir zaman kita menyongsong datangnya Kristus, begitu. Ya. Nah, itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua adalah Merton menamai Advent kedua atau Medius Adventus ini sebagai saat pelawatan. Jadi setiap hari Allah di dalam Kristus melawat kita. Maka setiap waktu juga menjadi momen penghakiman dan penyelamatan, kata Merton. Dia melawat dan karena itu menjadi momen penyelamatan tapi juga penghakiman. Begitu. Nah, di sini Merton memakai dimensi temporal ketika dia mengidentifikasikan Advent kedua ini sebagai saat pelawatan, ya, temporal. Nah, tapi kalau kita memakai dimensi spasial, ya, maka imajinasi kita akan dituntun pada skema atas bawah. Karena space, ruang, Allah di atas, kita di bawah. Allah mendatangi kita dari atas ke bawah, ya, melalui sebuah gerakan katabatis dari atas ke bawah. Jadi Allah Alkitab itu Allah yang selalu turun ke bawah secara spasial, imajinasinya space, ya. Tapi kalau kita memakai dimensi temporal, maka Allah mendatangi kita itu bukan dari atas ke bawah, tapi dari masa depan ke masa kini, ya. Itu namanya prolepsis, Allah yang selalu mendatangi kita dari masa depan ke masa kini. Nah, tergantung, Anda boleh memakai keduanya sebagai Allah yang melawat secara temporal dari masa depan ke masa kini, atau secara spasial bahwa Allah melawat dari atas ke bawah, begitu. Keduanya punya implikasi spiritual teologis yang berbeda, tetapi penggabungan antara imajinasi temporal dan spasial ini menurut saya menarik sekali. Jadi imajinasikan secara imani bahwa terdapat multiplisitas lawatan Allah di dalam setiap momen masa kini. Dan dengan demikian seharusnya spiritualitas Kristen itu menampilkan multiplisitas penantian manusia juga pada lawatan ilahi itu. Dan dengan cara itu, karena kita setiap momen itu adalah makhluk yang selalu dilawat oleh Allah, didatangi oleh Allah, setiap saat juga kita menjadi makhluk yang senantiasa menanti sang pelawat itu. Nah, itu mendefinisi siapa kita. Kita bukan hanya homo faber, manusia yang bekerja. Kita bukan hanya homo ludens, manusia yang bermain. Kita bukan hanya homo adorans, manusia yang beribadah. Tapi kita adalah homo expectans, manusia yang menanti. Aku menanti maka aku ada, ya. Nah, pada titik inilah kenapa Merton mengatakan bahwa Advent itu adalah sebuah sakramen, yaitu ketika penantian manusiawi dan kehadiran ilahi itu menyatu. Homo expectans dan Deus Adventurus itu terus berjumpa setiap momen dalam kehidupan kita. Kita menanti Dia yang sudah ada sebelum kita. Kita berusaha menggapai Dia yang tak tergapai, namun yang sudah menggapai kita terlebih dahulu. Jadi pakailah imajinasi dan paradoks semacam itu untuk menghayati iman semacam itu. Dan itulah sebabnya salah satu julukan Kristus yang paling menghangatkan hati saya dan hati Anda semoga adalah Immanuel. Allah yang melawat kita, Allah yang menyertai kita, God with us. Allah bersama kita. Seorang teolog UK bernama Samuel Wells pernah secara menarik mengatakan bahwa kata with merupakan kata terpenting di dalam iman Kristen. Dia merangkum seluruh drama iman kita ini dalam satu kata, yaitu with, bersama atau dengan. Itu kata terpenting di dalam iman Kristen. Kita tahu bahwa kata Immanuel muncul di dalam Matius 1 ayat 23, ya. Dan Dia akan dinamai Immanuel, Allah dengan kita, bersama kita, God with us. Dan itu diambil dari Yesaya 7 ayat yang ke-14. Nah, kata with atau dengan ini, ya, di dalam kata Allah dengan kita, Allah bersama kita, methimon hotheos, ya, meta, ini menampilkan sebuah paradoks yang menarik sekali, yang menunjukkan relasi Allah dan manusia, yang sekaligus menampilkan transendensi dan intimasi.
kejauhan dan kedekatan. Kata meta secara tepatnya menampilkan paradoks ini dalam kata Immanuel, Allah dengan kita, ya, atau Methimon Hotheos dalam Matius pasalnya yang pertama ayat yang ke-23 itu. Sebab kata meta itu bisa dua artinya. Yang pertama adalah transendensi, ya, beyond, dia yang melampaui. Tetapi arti yang kedua dari meta adalah bersama, with, ya, beserta, dengan. Jadi Methimon Hotheos atau Allah dengan kita itu bisa berarti Allah melampaui kita, tapi juga punya arti yang lain, yaitu Allah bersama dengan kita. Nah, kekristenan yang ingin menekankan transendensi Allah mungkin akan nyaman dengan terjemahan beyond tadi itu. Allah melampaui kita. Dan itu menampilkan rasa kagum, rasa gentar pada Allah, ya. Sebaliknya kekristenan yang menekankan keakraban Allah dengan ciptaan mungkin akan nyaman dengan terjemahan Methimon Hotheos itu, Allah bersama dengan kita. Karena menampilkan perasaan spiritual yang gemar, bukan gentar tapi gemar, begitu. Nah, jadi mungkin kita memerlukan sebuah lensa spiritual yang tidak perlu menyelesaikan ketegangan ini, tetapi merengkuh ketegangan beyond dan with ini sekaligus. Dan dengan itu, ya, misteri dan penyingkapan diri itu tetap menjadi sakramen. Ya. Misalnya, salah satu solusi yang paling cemerlang diberikan oleh Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, dia mengekspresikan ketegangan ini dengan sapaan pada Allah sebagai, dia sebut, the beyond in the midst of our life. Sang melampaui, dia yang melampaui, yang ada di antara kehidupan kita. Itu kata Dietrich Bonhoeffer. Nah, ya, dalam bahasa Jermania saya nggak tahu bagaimana membacanya. God is mitten in unserem Leben jenseitisch. Ya, gitu. Allah sebagai the beyond in the midst of our lives. Allah yang datang itu sekaligus beyond tapi juga with, sekaligus misteri dan penyingkapan. Singkatnya sakramen, begitu. Nah, definisi Allah oleh Bonhoeffer ini dipakai oleh teolog belakangan yang namanya John A.T. Robinson. Dia memanfaatkan definisi Bonhoeffer ini untuk menunjuk pada sakramen, tepatnya Ekaristi. Dia berkata Ekaristi merupakan, saya kutikan, Ekaristi merupakan penegasan mengenai the beyond in the midst of our life, yang kudus di dalam yang biasa. Perjamuan kudus merupakan titik di mana yang biasa, yang komunal menjadi pembawa, carrier dari yang unconditional itu. Sebagaimana Kristus menyatakan dirinya dikenali di dalam pemecahan dan pembagian roti. Nah, semoga Anda bisa menemukan apa yang ingin saya ungkapkan. Betapa penantian dan kedatangan Allah itu sekaligus menampilkan misteri dan penyingkapan diri. Dan karena itu Advent adalah sebuah momen sakramental terus-menerus setiap detik dalam hidup kita. Nah, pertanyaan praktisnya tentu adalah bagaimana merayakan Natal secara tepat di masa pandemik ini. Dan menurut saya kita kerap memahami Advent hanya sebatas secara liturgis sebagai bagian dari kalender liturgi kita. Dengan kata lain, fokus kita hanyalah terkait dengan Advent pertama dalam trajektorinya Saint Bernard dari Clairvaux itu. Ingat, Bernard punya 3 Advent. Advent pada saat inkarnasi, dan yang ketiga adalah Advent pada penggenapan dan pemulihan segala sesuatu, dan setiap hari adalah Advent, Medius Adventus kata Bernard. Nah, dengan terlalu terfokus pada aspek liturgis Advent yang dirayakan sebelum Natal setiap tahun, kita terlalu terpaku pada Advent yang pertama ini. Dan jika pandemi ini menegaskan bahwa kita memulai Advent dalam darkness, kegelapan, tampaknya menurut hemat saya kegelapan ini tidak akan undur sampai masa Advent secara liturgis akan usai pada tanggal 24 Desember. Tidak akan usai. Ya. Maka dia akan memaksa kita untuk memasuki Advent yang berkepanjangan dalam kegelapan.
Maka perspektif Medius Adventus mungkin bisa menolong kita untuk bersabar berada di dalam kegelapan itu dan tidak berpura-pura memasuki kegembiraan Natal tanpa Natalitas. Natal tanpa Natalitas. Saya sangat risau dengan gairah merayakan Natal yang joyful di masa pandemik ini hanya untuk menutupi bahwa it's okay, semua baik-baik saja. No, semua tidak baik-baik saja. Ya. Sebab kita berhadapan dengan bukan natalitas tetapi mortalitas pandemik ini. Tetapi apa yang saya tawarkan adalah bahwa kegelapan itu juga bukan antitesis dari Allah yang kita sapa sebagai sang terang itu. Allah juga adalah sang kegelapan. Dia bertahta di dalam kegelapan. Sebab sama seperti bayi Yesus yang dinanti itu berada di dalam gelapnya rahim Maria, maka masa pandemi ini perlu kita lihat juga sebagai masa kerahiman Allah di dalam kegelapan. Masa di